Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Apa kabar Bapak Ibu? Tadi ditanyakan, jawabannya luar biasa, sekarang juga luar biasa, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, nama saya Parti Bugiani, biasa dipanggil dengan itu. Biasa dipanggil dengan itu. Saya pewarta Keuskupan Agung Jakarta, utusan dari Perduki Jakarta Selatan 1, sama dengan Pak Joja. Tema kita pada malam hari ini adalah kerajaan surga versus kerajaan dunia. Mari kita hening sejenak, menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan, karena Engkau mengundang kami dan kami hadir di sini. Tuhan, hadirlah Engkau di sini, di tempat ini. Buka hati kami Tuhan, lembutkan hati kami agar sabda yang Engkau taburkan di hati kami tumbuh subur, sehingga dapat kami jadikan pegangan hidup kami untuk selanjutnya. Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini mengatakan apa yang ingin Kau sabdakan. Biarlah hamba-Mu ini mengatakan apa yang berasal dari-Mu, bukan dari hal yang lain. Hamba-Mu ini hanyalah sebagai alat-Mu Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu ini, berikan hikmat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami siap mendengarkan. Terima kasih. Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita itu selalu dihadapkan pada pilihan. Kita harus memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang kira-kira itu sepertinya menyakitkan kita atau menyenangkan hati kita. Itu setiap hari kita dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Keputusan kita untuk memilih itu berdampak baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Keputusan kita dalam memilih itu membawa dampak baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Keputusan kita itu memberikan hasil kepada kita, memberikan kenikmatan, kepuasan atau kesenangan sesaat, atau hal itu akan membawa penderitaan baik bagi kita maupun orang lain. Atau keputusan kita itu tampaknya sulit, tapi justru itu yang mendatangkan kedamaian yang sejati di hati kita. Terima kasih. Pilihan kita memberikan dampak kepada kita maupun kepada orang lain. Jadi diulang nih, gara-gara memilih yang mendatangkan kenikmatan namun akhirnya mendatangkan penderitaan, atau kita memilih yang tampaknya sulit tapi justru itu yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, dasar Alkitab dari tema kita malam hari ini
yang kita semua sudah pasti tahu dan hafal. Nah, mari kita nyanyikan, bukan kita bacakan, karena ini adalah moto kita, betul? Mari silahkan dipimpin singernya, hanya syair ini aja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah cukup ya? Nah, itulah ayat yang mendasari renungan kita. Bapak Ibu, tema kita adalah kerajaan surga versus kerajaan duniawi. Dan ayatnya adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita ya, padamu. Dari ayat dan tema dapat kita renungkan 3 hal. Pertama, kerajaan surga atau kerajaan Allah versus kerajaan duniawi. Apa maksud itu? Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, apa sih yang ditambahkan kepada kita jika kita mencari kerajaan Allah itu? Bapak Ibu, jika kita berbicara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah, kita tidak berbicara tentang makanan atau minuman, tetapi kita berbicara tentang kebenaran, damai, sukacita, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, seperti Roma 14 ayat 17. Kami minta silakan baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Benar, damai dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh roh yang lain. Kerajaan Allah atau kerajaan surga, rajanya adalah Allah. Kerajaan Allah menguasai langit dan bumi, menguasai surga dan dunia. Kerajaan Allah itu, kalau di surga kita namakan kerajaan surga, kalau di dunia kita namakan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu sebetulnya ada di mana sih letaknya? Kalau saya berbicara begini itu enggak pasti semuanya bisa menjawab ya, karena pelaku-pelaku firman itu ada di sini dan semuanya menjalankan moto tadi. Kerajaan Allah itu ada di dalam hati manusia yang berdoa memohon kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di dalam hati manusia yang selalu berdoa dan mencari kehendak Allah, dan dia menjalankan perintah Allah. Itulah kerajaan Allah di dalam hati manusia. Di dalam Bapak Ibu, kita semua pernah doa Bapa kami kan? Tadi saja sudah dipimpin Bapak kami ya. Nah, di dalam doa Bapa kami itulah kita memohon kedatangan kerajaan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Betul ya? Jadi kerajaan Allah itu ada di dalam hati manusia yang berdoa memohon kedatangan kerajaan Allah. Lalu bagaimana situasi dalam kerajaan Allah itu? Situasi dalam kerajaan Allah yaitu situasi yang ada di dalam hati manusia
yang memohon kedatangan kerajaan Allah itu penuh dengan kebenaran tentunya, dan penuh dengan damai sejahtera serta sukacita karena Allah bersemayam di dalam hati orang itu. Allah bersemayam di dalam hati kita karena kita berdoa memohon kedatangan kerajaan Allah. Lalu karena Allah itu juga kasih, mari kita bersama-sama membaca, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, Allah adalah kasih. Jadi di dalam hati orang yang dikuasai kerajaan Allah ada kasih. Lalu tadi dikatakan kerajaan surga versus kerajaan duniawi. Kerajaan duniawi di sini yang dimaksud bukan kerajaan dunia ya. Kalau di dunia ini banyak kerajaan. Kalau di dunia ini banyak kerajaan. Di negara Inggris ada kerajaan Inggris, ada rajanya King Charles III. Di Brunei Darussalam juga Sultan Hasan al-Bolkiah. Tapi yang di sini dimaksud adalah kerajaan duniawi. Siapakah raja kerajaan duniawi? Raja kerajaan duniawi adalah roh yang selalu melawan kehendak Allah. Jadi kalau kita melawan kehendak Allah, berarti kita dikuasai oleh raja kerajaan dunia. Kita dikuasai oleh kerajaan duniawi itu. Wilayah kekuasaannya di mana? Wilayah kekuasaan kerajaan duniawi itu di seluruh dunia, di seluruh hati manusia yang dikuasai oleh kehidupan duniawi. Seluruh hati manusia yang bisa dikuasai oleh raja-kerajaan duniawi. Lalu bagaimana situasinya? Situasi di dalam kerajaan duniawi itu penuh dengan kepuasan, menyenangkan, namun hanya sesaat, yang lambat laun akan mendatangkan penderitaan. Renungan yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Bukankah kita diciptakan serupa dengan Allah? Bukankah kita diciptakan menurut citra Allah? Berarti di dalam hati kita itu sudah ada kerajaan Allah. Betul Bapak Ibu, kerajaan Allah itu ada di dalam hati kita semua. Kita kalau merasakan kebaikan, itulah, kalau kita berbuat kebaikan, itulah kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ada di dalam hati kita. Tetapi mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Karena kerajaan duniawi, rajanya ingin selalu menguasai hati kita. Jika ada celah sedikit saja di hati kita yang sudah dipenuhi kerajaan Allah ini, maka roh yang menguasai kerajaan dunia atau roh jahat itu akan mengganggu kita, akan mengirimkan godaan, cobaan untuk masuk ke dalam hati kita yang sudah dipenuhi kerajaan Allah. Allah ada di dalam hati kita yang selalu memohon kedatangannya. Makanya jangan boleh ada celah agar mereka tidak masuk. Saya berikan contoh dan saya sharingkan. Contoh bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara kita hidup di kerajaan Allah, kita mengikuti perintah Allah dan peraturan Allah. Dan satu lagi, cara mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara kehidupan duniawi. Bapak Ibu, saya sekarang sudah
pensiun, saya dulu bekerja di sebuah bank, pernah menjadi kepala cabang. Jadi kalau jadi kepala cabang, godaan dan cobaan itu banyak. Kalau ada nasabah bagus minta kredit, diberi kredit, itu wajar. Tapi kalau nasabah itu biasa saja atau kurang bagus bahkan minta kredit lalu diberi, itu biasanya dia ada kolusi atau ya memberikan sesuatu gitu ya supaya bisa diberi. Nah, puji Tuhan, selama saya bekerja, saya tidak pernah mau menerima ucapan terima kasih ataupun apa yang terkait dengan itu. Jadi apa yang saya miliki sekarang adalah betul-betul berkat Tuhan dan diberkati. Nah, Bapak Ibu tahu kan mobil Pajero? Mobil Pajero itu bagus ya. Itu adalah mobil impian saya. Kenapa saya memimpikan? Karena sampai sekarang belum saya beli. Nah, ceritanya tahun 2012 saya itu ingin sekali membeli mobil Pajero. Saya sudah menyiapkan dana tunai sebesar untuk membeli mobil Pajero. Duit ini saya tabung bertahun-tahun sebelum tahun 2012. Jadi pada waktu itu uang sudah terkumpul, saya sudah mau membeli mobil Pajero. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan memberikan nasihat kepada saya melalui seorang teman. Tito, kamu jangan beli mobil Pajero. Kenapa? Maaf ya, waktu itu saya masih janda tahun 2012 karena suami saya meninggal. Sekarang suami saya ini karena istrinya meninggal dan kami disatukan di tahun 2019. Jadi tahun 2012 itu saya masih sendiri. Teman saya mengatakan, kalau kamu beli mobil Pajero, tongkronganmu memang oke, tapi cowok yang datengin kamu bisa jadi karena naksir Pajero bukan kamu. Waduh, saya tersinggung dan gimana gitu ya rasanya. Terus hal kedua, kamu itu kan sebetulnya butuh mobil yang isinya itu banyak, 7 orang gitu ya. Mobil Pajero sama mobil Veloz Veloz itu isinya juga banyak. Bapak Ibu, saya itu tinggal di Lipo Cikarang. Gereja Lipo Cikarang itu ada di tengah-tengah kompleks Lipo. Orang yang tinggal di luar Lipo Cikarang itu harus naik kendaraan umum berkali-kali sampai di gereja. Tapi itu pun belum sampai di gereja, baru di pinggiran Lipo, di traffic light, jalan besar gitu ya, bukan kompleks Lipo. Dari jalan besar ini untuk ke gereja, kami orang-orang yang punya mobil dan yang mau berbagi itu kalau misa jam 7, jam 8, jam 7 itu saya sudah nongkrong di sini dengan mobil saya, ngangkut orang-orang, nggak dibayar ya, ngetem, memang ngetem bener, banyak mobil-mobil ngetem, mobil mewah, mobil sederhana, termasuk mobil saya itu ngetem di situ untuk nunggu penumpang kita bawa ke gereja. Saya bisa dapat 2-3 rit sebelum jam 8. Dan saya aktif di lektor. Jadi kegiatan lektor itu saya itu nganterin mereka. Kalau retret atau ada kegiatan apa, saya nyupirin, nyiapin mobil, nyiapin bensin, itu saya lakukan sendiri. Bersyukur kalau teman-teman itu ada yang bisa nyupir. Bapak Ibu ketahui orang-orang di sana itu adalah pendatang dari desa, dari NTT, Indonesia Timur, dari Jawa, Jawa Tengah. Itu mereka buruh-buruh ya, kebanyakan buruh. Dulu mereka buruh, sekarang mereka manajer, direktur, dan pemilik pabrik. Luar biasa loh, Tuhan memberkati. Yang dulu saya bantu, kalau datang ke rumah saya itu karena pengen makan, sekarang dia punya pabrik, luar biasa. Nah itu kegiatan saya dulu. Mengapa saya memimpikan mobil besar, mobil Pajero? Nah teman saya mengatakan, mobil Veloz sama mobil Pajero itu sama-sama banyak penumpangnya. Beli aja Veloz. Veloz itu bagus kok di kelasnya. Iya, tapi kan gengsi saya tercabik-cabik
Tapi kita yang berhati sombong kan seperti itu. Nah, itulah saya maaf saya kok. Saya akhirnya mengikuti nasihat teman, nasihat Tuhan melalui teman. Saya beli mobil Veloz. Itulah kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Kita butuhkan. Saya membutuhkan kendaraan dipenuhi di Veloz dan uang sisa. Kelebihannya kan masih lebih ya. Itu saya belikan rumah, dapat rumah yang mungil, gitu ya. Sekarang saya sharingkan bagaimana kalau orang itu mendapatkan sesuatu dengan cara kehidupan duniawi. Jadi saya punya teman, dia itu satu keluarga, suami istri dan anaknya, itu keluarga yang harmonis, pelayanan di gerejanya bagus, kebetulan bukan Katolik. Pelayanan di gerejanya bagus. Si bapak itu punya jabatan di perusahaan, dia dipercaya sehingga dia bisa memutuskan. Kehidupan awal kerajaan Allah ada di dalam keluarga itu. Di setiap hati orang ada kerajaan Allah. Allah hadir karena rajin ke gereja, berbuat baik dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, roh jahat itu selalu saja ingin mengganggu, ingin mencobai, dan ingin menguasai kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita. Itu ingin dihancurkan dan dia ingin menguasai. Begitu juga dengan dia. Dia menguasai keluarga ini dari Bapak. Bapak yang dipercaya oleh perusahaan, dia menyalahgunakan wewenangnya. Dia mengundang vendor-vendor pun juga demikian. Dia pengen nyuplai ke situ. Kamu bisa nyuplai ke sini kalau kamu memberi saya ini. Saya bisa nyuplai ke situ ya. Saya bisa memberi kamu ini kalau saya nyuplai ke sini sekian lamanya. Dia bilang, tapi kan itu adalah keuntungan buat dia sendiri. Itu bukan di jalan Tuhan. Itu bukan kebenaran, itu adalah jalan duniawi. Jadi orang ini menerimalah mobil impian dia dengan cara seperti itu. Apa akibatnya? Dia mengambil keputusan atas godaan ini. Dia mengambil keputusan, oke, saya ikut godaan, saya ikut kehidupan duniawi. Pada tahun-tahun itu kehidupannya hebat, sudah kaya, rumahnya itu sebetulnya sudah mewah, tapi dengan kehidupan ini dia rumahnya kok tetap ya, tapi mobilnya bertambah dan kehidupannya nggak karuan. Rupanya dia mulai tergoda dengan wanita lain. Jadi kehidupan dia mendapatkan kepuasan pada saat itu, dia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan pada waktu-waktu itu, tapi selanjutnya keluarganya menjadi korban, dia sendiri juga menjadi korban. Dan sekarang rumah dia yang mewah itu dijual, tinggal di rumah yang mungil, mungkin lebih mungil daripada rumah yang saya beli tadi. Terus mobil yang mewah dia jual, dan sekarang mobilnya sederhana, dipakai istrinya untuk antar jemput mencari sesuap nasi. Itulah kalau kita memilih kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Bapak Ibu, yang kedua selanjutnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Kita ketahui bahwa kerajaan Allah itu hadir di dalam hati manusia yang berdoa memohon kedatangan kerajaan Allah. Betul? Jadi setiap hari
kita harus berdoa dan membaca firman, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Jadi setiap hari kita harus baca kitab suci dan berdoa supaya kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita ini betul-betul terjaga. Kita terhindar dari godaan dan cobaan. Hal kedua, kita bersyukur. Bapak Ibu, dengan bersyukur ada damai, ada sukacita. Kalau kita tidak bersyukur, wow, itu saya rasakan. Waktu saya membeli Velos, itu saya tidak bersyukur. Betul-betul saya kesel banget karena saya tuh pengen beli Pajero. Kok beli Velos sih? Walaupun sudah saya beli, tetap saja saya belum bersyukur. Dengan tidak bersyukur ini, mobil yang baru 3 hari datang, saya bawa ke Cikarang, dari Jakarta ke Cikarang. Bibir kalau tidak bersyukur itu kan nggak seperti ini ya. Kalau ini kan tarik ke belakang. Kalau tidak bersyukur itu begini, monyong gitu ya. Saya itu sepanjang jalan itu biasanya nyanyi pujian, tapi itu kesel rasanya. Nah, saya jalan bawa mobil, saya lihat ada mobil bagus dan baru di depan. Wow, mobil itu bagus ya. Juk ya, Juk itu di belakangnya kan sentral elektriknya di belakang waktu itu. Saya mengatakan kepada diri saya, jangan ditabrak ya, gitu. Saya nyetir dari Jakarta ke Cikarang. Tahu-tahu entah kenapa saya mendengarkan suara brak. Wow, brak, tapi kok badan saya tergoncang, mobil saya tergoncang. Rupanya mobil saya nabrak mobil depan. Mobil saya yang baru berusia 3 hari nabrak mobil di depan. Aduh Tuhan, itulah kalau kita tidak bersyukur. Sejak saat itu saya mengubah diri saya mensyukuri mobil saya. Walaupun mungil, walaupun Velos, itu adalah yang terbaik buat saya. Orang lain mungkin itu masih menjadi impian, ya. Tapi Tuhan sudah memberikan ke saya. Itulah yang harus saya syukuri. Selanjutnya, bersyukur. Jika kita tidak bersyukur, coba Bapak Ibu bersyukur nggak punya istri di rumah yang cerewet gitu? Syukuri punya istri yang cerewet di rumah. Bayangkan kalau istri Bapak itu nggak cerewet, Bapak nggak dapat layanan yang terbaik. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak kan jaim ya. Kalau diajak bicara aja, gayanya aja, ya. Ya toh, ada bapak-bapak yang gitu. Ada bapak-bapak yang memang full attention. Nah, bersyukurlah punya suami yang sedikit cuek, tapi sebetulnya hatinya itu rinto, hatinya itu perhatian ke istri. Tapi memang gayanya laki-laki seperti itu. Itulah laki-laki gentle. Coba bayangkan kalau ibu-ibu punya suami, coba mau nggak? Nah, kan lebih baik cuek-cuek dikit gitu ya, daripada yang seperti itu. Ya, lalu tadi bersyukur, ternyata masih ada satu lagi Pak sebelum ini. Nah, menjalankan hidup penuh kasih dan kebenaran. Kita itu harus menjalankan hidup kasih dan penuh kasih dan kebenaran. Bagaimana hidup yang penuh kasih dan kebenaran? Hidup penuh kasih itu hidup yang selalu memberikan kebaikan kepada kehidupan, baik kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Kita mengajar, kita memberikan semangat, kita memberikan nasihat, kita memberikan makan, sosial dan lain-lain. Kalau soal ini nggak usah saya bicarakan karena di sini gudangnya orang yang memberi kasih ke banyak orang ya.
Jadi itulah perbuatan kasih yang sudah kita lakukan, kita tetap lakukan. Jika ada hal lain, males aku berbuat kasih, males aku memberi uang keluar terus, masa sih uang keluar terus? Kapan aku dapatnya? Lupa. Uang keluar itu juga dari Tuhan. Jadi kalau ada hal pikiran sedikit seperti itu, langsung tutup bungkus hati kita, karena itu godaan dan cobaan dari roh jahat yang ingin mengganggu kita supaya kita tidak memberi, supaya kita tidak berbuat kasih. Ya. Selanjutnya adalah apa yang akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita tadi sudah melakukan mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, apa yang akan ditambahkan kepada kita? Yang ditambahkan kepada kita, Bapak Ibu, bukan makanan, bukan minuman, tetapi Tuhan melihat kita dan memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita perlukan, bukan keinginan kita, bukan impian kita. Tuhan menambahkan hikmat untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, penuh damai dan sukacita. Bapak Ibu, ada satu hal tadi yang kita coba kita lihat. Ya. Ya, Tuhan itu menambahkan hikmat dan hidup dalam kasih dan kebenaran, penuh damai dan sukacita. Maha Saksi, coba, Tuhan, aku berbuat baik, aku memberi ini, tapi hutangku itu masih banyak, Tuhan. Gimana, Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan menjatuhkan uang dari langit ke depan kita untuk melunasi hutang kita. Bukan. Jika kita memiliki sebuah perusahaan yang lagi banyak hutangnya, Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Hikmatnya, Tuhan itu enggak yang tadi Pak sebelumnya, yang tadi Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita untuk melihat perusahaan kita. Kenapa perusahaan kita itu kok nggak bisa membayar hutangnya bulan ini? Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Coba lihat di bagian penjualan, kenapa kok menurun? Coba lihat di bagian penjualan, orang-orangnya, motivasinya, itu kita harus melihat. Jangan kalau tagihan hutang banyak nggak bisa bayar, kita marah-marah, nyalain sana, nyalain sini. Tapi pakailah hikmat Tuhan melihat kondisi dari penjualan, dari bagian penagihan. Kenapa bagian penagihan? Apakah mengalami kemunduran? Kemunduran ini kenapa? Karena klien kita atau bagian penagihan kita yang kurang maksimal kerjanya. Di bank itu ada satu bank dulu ya, sekarang saya nggak tahu. Bagian penagihan itu bisa kerjasama dengan klien. Caranya apa? Ya sudah, nggak usah kamu bayar sekarang, kasih aja aku. Jadi dia ngasih uang ke juru tagih supaya juru tagih ini nggak datang lagi. Dia ngasih uang sedikit gitu ya, dia nggak ditagih lagi kan. Uang ini tidak dibayarkan ke bank. Bank tetap nagih. Nah itulah ada nggak maksimal nggak nih di bagian penagihan. Lalu efisiensi, kalau kita menjalankan perusahaan, ada nggak efisiensi di pemakaian ATK, di pemakaian listrik dan lain-lain? Bapak Ibu, tempat saya bekerja dulu itu melakukan efisiensi. Setiap siang jam 12 sampai jam 1 siang seluruh AC dimatikan, seluruh lampu dimatikan, penghematan listrik, dan semua pegawai boleh tidur, boleh makan di luar. Tapi begitu jam 1 harus kerja. Nah, itu efisiensi di tenaga, efisiensi di biaya. Seperti itu. Bapak Ibu, kita Tuhan memberikan
hikmat kepada kita. Hikmat apa yang Tuhan berikan kepada kita jika kita itu single, ya, janda, single. Tuhan itu memberikan hikmat. Pada waktu saya single, itu Tuhan memberikan hikmat. Saya lebih mendalami lagi iman saya, pelayanan lebih dalam lagi itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan teman. Karena memang pada saat itu saya membutuhkan. Itulah kehidupan kalau kita single. Jangan takut, Tuhan punya rencana. Usia berapapun kalau Tuhan ingin kita itu berteman, Tuhan akan pertemukan. Tapi kalau tidak, Tuhan itu akan memberikan damai dan sukacita di hati kita. Kita berharga bagi orang lain. Hidup kita berharga bagi orang lain. Kasih kita ditunggu-tunggu orang lain, saudara kita. Itu ya, hikmat Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, akhir dari pertemuan kita malam hari ini, saya ingin memberikan pesan. Mintalah hikmat Tuhan untuk memilih. Kalau kita dihadapkan pada pilihan, pertimbangkan pilihan itu ada enggak kebenaran dan kasih. Jika ada kebenaran dan kasih yang terkandung di dalamnya, pilih yang itu. Walaupun tampaknya sulit ya, sakit hati, tapi kenyataannya Bapak Ibu, sekarang rumah yang mungil itu kalau saya jual lebih, kalau saya berikan pajero masih lebih, gitu ya. Itulah pada waktu itu saya merasa sulit, aduh kesel banget, tapi kenyataannya jangka panjang Tuhan memberikan damai dan sukacita. Lalu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, berdoa, temukan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Datang ke tempat ini, datang ke Perduki adalah tempat yang tepat untuk kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tempat yang tepat untuk mendapatkan sabda Tuhan. Tuhan itu ingin bersabda apa pada saya? Datang dan betul-betul imani ya, jangan datang hanya untuk satu tujuan yang bukan di situ, tapi datang imani, saya ingin bertemu Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Lalu bersyukur yang tadi disampaikan dan perbuatan penuh kasih dan kebenaran. Masih ada waktu? Berapa menit? 5 menit. Jika ada rintangan Bapak Ibu, minta Roh Kudus. Roh Kudus itu memang disiapkan Tuhan untuk menolong kita, membimbing kita, supaya kita bisa berpikir, bertutur kata, dan berbuat penuh kasih dan kebenaran. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini betul-betul datang dari Tuhan dan tinggal di dalam hati kita. Kita dapat memakainya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, hadirkan Tuhan kembali ke dalam hati kita. Mari hening sejenak. Rasakan keheningan ini. Keheningan ini adalah milik Tuhan. Rasakan Tuhan hadir di dalam hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Kami sungguh merasakan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk dapat memahami firman yang telah Kau taburkan. Tuhan, biarlah Engkau melancarkan segala persoalan. Biarlah Engkau menambahkan hikmat kepada kami untuk dapat mengatasi segala persoalan. Biarlah Engkau melancarkan segala apa yang sedang
perjalanan kami. Sembuhkan kami ya Tuhan, yang saat ini kami sedang mengalami sakit. Sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, luka-luka yang ada di dalam hati kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, agar hati kami penuh dengan kedamaian. Tuhan, hadirlah selalu di dalam hati kami. Hadirlah selalu Engkau di Perduki Chapter Tangerang ini, agar kami yang bersekutu di tempat ini betul-betul merasakan kehadiran-Mu, betul-betul Kau pakai sebagai alat-Mu. Biarlah Engkau semakin mengikat hati setiap pengurus yang ada di sini untuk menyatukan hati dalam melayani. Biarlah setiap umat yang hadir di sini merasakan kehadiran-Mu, merasakan kasih yang terjalin di antara pengurus Perduki Chapter Tangerang ini. Tuhan, hadirlah Engkau di setiap keluarga kami Tuhan. Penuhi keluarga kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami, di dalam diri kami yang saat ini masih bekerja, di dalam diri kami yang saat ini sudah tidak bekerja, di dalam diri kami saat ini yang sedang menghadapi masalah-masalah di dalam pekerjaan. Hadirlah Tuhan, berikan hikmat kepada kami agar kami dapat memahami kesulitan yang kami alami. Kami dapat menyelesaikan kesulitan yang kami alami. Kami dapat menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kami karena kuasa-Mu, karena hikmat dari-Mu, melalui orang lain, melalui dokter, dan melalui siapapun yang Kau utus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Pati Budian. Semoga dengan firman ini kita mengerti akan arti kerajaan surga